panjang, nggak tahu ya, belakangnya nggak tahu, entah nggak tahu bolong, nggak tahu apa, pokoknya kelihatan rambutnya aja panjang. Terus bajunya tuh putih banget, karena kalau ngelihat semacam hantu kayak gitu tuh beda lah, sama cahaya sama apa tuh beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Rekso Bumi Channel. Baik lagi bareng gua Ibnu di channel Rekso Bumi. Pada malam ini kita kedatangan tamu narasumber, salah seorang wanita yang banyak pengalaman horornya. Untuk teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk segera subscribe, like, comment, and share. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita, Mbak Wulan. Selamat malam, Mbak Wulan. Selamat malam, Bang Ibnu. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Kesibukan sekarang apa, Mbak? Kesibukannya sehari-hari yang ngurus anak, ngurus rumah. Oke, malam hari ini mau bercerita tentang apa, Mbak? Bercerita tentang pengalaman horor saya Di mana? waktu zaman-zamannya masih sekolah. Oke. Tahan dulu, Mbak ya. Untuk teman-teman yang mau mengirimkan cerita pengalaman horor, silakan DM saja ke Instagram kami @reksobumi_channel. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk segera subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel kami. Jadi ceritanya begini, Bang Ibnu. Dulu waktu zamannya masih sekolah ya, SMP. Tahun 2008-2007-an lah kalau nggak salah. Itu di sekolahan sering ada yang namanya kegiatan long march. SMP mana aja juga ada. Di situ kegiatan long march itu berjalan Jauh, Mbak ya? Jauh. Perjalanan jauh berapa kilometer lah itu ke arah gunung, daerah Kuningan lebih tepatnya, biasanya di situ. Emang iya sih. Itu dari awalnya kita dari sekolahan dulu ya, di sekolahan kita ada rombongan. Jadi setiap siswa itu dibikin per kelompok. Yang satu kelompok itu dibikin jadi 10 orang. Di situ kita berangkat pagi-pagi ya, dari rumah berangkat pagi-pagi, terus menuju ke sekolahan. Dari sekolahan kita langsung berangkat sekitar jam 8-an lah. Nyampe tempat itu sekitar jam 10-an, jam 11-an. Itu belum nyampe tempat yang dituju, Bang Ibnu, belum. Itu masih, kalau itu dari titik start awal lah, nanti menuju ke finish. Itu berhenti di suatu daerah mana, pokoknya udah di Kuningan. Turun ya, kita dari mobil, dari rombongan itu turun. Terus kita mulai jalan tuh, jalan berapa kilometer itu panjang banget. Nyampe itu sekitar jam 5-an sore. Banyak temen yang lainnya di jalan ya bercandaan. Di perjalanan itu ada ya semacam tukang jualan ya, kita jajan, beli gitu. Terus yang lucunya lagi itu kalau kita ketemu mobil mobil bak gitu, kita ngompreng
sama teman-teman yang lainnya. Iya sih kayak gitu. Ngompreng sambil bercandaan. Itu belum sampai tempat Bang Ibnu, itu masih lama. Soalnya jalan berapa kilometer ya kalau itu ya? Mbak berarti jalannya lewat itu di daerahnya merupakan kaki gunung gitu Mas? Enggak, jadi jalan aja, jalan raya biasa. Oh, jalan raya datar gitu biasa. Mau menuju aula, itu aulanya di kaki Gunung Cermai, di situ sih. Ya, aula terus tempat-tempat kita lomats itu bukan kanan kiri gunung, kanan kiri sawah, bukan, masih banyak penduduk, masih ada mobil motor yang lewat gitu. Makanya kita kan ada mobil kan kita ngompreng sambil bercanda-bercandaan gitu sama teman-teman yang lain, kan enak tuh, daripada itu kan capek jalan terus kan capek Bang Ibnu. Jadi lebih baik cari omprengan biar cepet juga menuju aulanya tuh. Singkat waktu aja ya Bang Ibnu, ini udah nyampe aula aja ya. Iya. Udah nyampe aula. Itu kegiatannya kan kita sore mandi, ada musola, ada sungai, yang di sungai, yang di sungai, yang di musola. Mandi, kegiatan sholat lah zaman-zamannya SMP. Terus kegiatan-kegiatan yang lainnya itu kayak nari-nari, kayak ngedance gitu. Terus kayak kita punya keahlian apa itu kabaret gitulah. Itu udah nyampe aula ya. Terus malam harinya itu kita itu api unggun. Terus gitu apa ya? Ngituin acara sambil menceritakan acara untuk besoknya lagi apa. Terus langsung aja singkat malam hari ya. Itu udah api unggun, udah acara-acara yang lain. Kita tidur tuh Bang Ibnu. Tidur kan satu aula kan jadi satu semua. Jadi tidur itu banyak kan. Nah pas di situ yang lain kan udah pada tidur. Aku sih pribadi sendiri kalau tidur di tempat-tempat yang lain itu nggak betah, selain kalau di rumah di kasur empuk sendiri gitu ya nggak betah. Apalagi itu kan di bawah cuma seadanya kan ya, anak-anak siswa sekolah lah, cuma pakai tikar, terus bantal juga kan nggak ada. Tidurlah itu, yang lain udah pada tidur. Awalnya itu saya sendiri ya, nggak tahu saya sendiri, nggak tahu anak-anak yang lain. Cuma ya yang kedengeran di kuping saya sendiri sih. Saya ngedenger suara burung. Itu nggak tahu burung-burung malam gitulah suaranya. Nggak tahu itu burung apa sih kalau malam yang nakutin tuh apa, nggak tahu. Burung hantu. Iya, kayak semacam gitu. Kayaknya masih keliling-keliling aja di atas ya, di atas genting gitulah. Itu saya bangunin teman. Sebut aja si A. Tapi ngomongnya Sunda. Tapi aku bahasa Indonesia aja ya, karena nggak bisa bahasa Sundanya. Si A, bangun, kata saya tuh. Katanya non sih cenah bulan kan. Terus itu kamu kedenger suara yang aneh nggak? Kata teman akunya, udahlah saya ngantuk katanya. Udah tidur. Karena kita perjalanan dari pagi sampai larut sore ya, capek, udah tidur, jangan dengerin hal kayak gini tuh efek capek katanya. Ya udah, saya tidur lagi. Jendela itu nggak ada angin, nggak ada hujan, itu beneran cuaca itu terang bulan, terang benderang lah. Jendela kok apa ya, bergerak sendiri. Saya lihat nengok kan di atas. Itu apa angin ya? Bukan. Udah aja biarin. Burung lagi, bunyi lagi Bang. Saya bangunin lagi lah, teman saya udah takut ya. Seberapa, emang sih banyak. Tapi semuanya tidur semua. Karena cewek sama cowok kan dipisah. Kita kan otomatis cewek semua. Saya bangunin lagi teman saya. Saya dimarahin lagi, udah cenah. Jangan dengerin katanya. Udah tidur aja ya, gimana saya takut ya. Terus ya udah. Itu setelah kejadian jendela itu emang ya udah sih saya nggak mikirin lah.
karena iya capek juga jadi saya tidur nggak kerasa sih udah pagi lagi. Paginya kita kegiatan mandi, terus kegiatan kita ke ini apa namanya museum gitulah, ke museum pokoknya ada ya di sana lah gitu. Berkelompok lagi kita tuh. Itu mulainya dari jam 9-an. Kita keliling-keliling ke museum. Ya biasalah bercanda-bercandaan sama temen apa pokoknya. Ngituin kegiatan-kegiatan di museum. Selang waktu itu kita udah jam berapa ya? Udah menuju pukul siang lah. Siang itu tuh. Kembali lagi kita ke aula. Selang waktu lagi aja ya Bang Ibnu nih, pas malam. Itu malam kan ada acara apa ya? Kayak jelajah-jelajah gitu. Itu aulanya enggak, pas pagi saya bangun toh. Itu aulanya Bang Ibnu, ternyata deket belakangnya itu tempat pemakaman. Ternyata banyak kuburan, banyak gitu pohon-pohon besar. Pantas aja saya mikir ya. Pantas aja semalam digangguin kan, wajar ya berarti ya. Ada jendela itu sendiri, bergerak sendiri. Terus ada apa namanya? suara-suara yang aneh-aneh gitulah. Ternyata banyak suara-suara kayak gitu. Kita di belakang kuburan gitu. Udah gitu malamnya kita kan jelajah ya. Oh, malamnya jelajah. Malam itu tetap berkelompok. Tetap berkelompok. Dan satu senior gitu ya. Iya. Itu kan kita kan jelajahnya ngelewatin tempat pemakaman itu kan. Itu ya di jelajahnya nyari-nyari bendera gitu, dikumpulin. Siapa yang paling banyak itu kelompok itu yang paling yang menang gitulah pokoknya. Udah gitu ini kelompok kita nih, kelompok saya ya, itu jalan menuju ke pemakaman buat nyari kalau ya pokoknya bendera lah, bentuk bendera gitu. Terus itu nggak lama saya tuh jalan menuju itu, mau nyari bendera itu tuh, mau nyari bendera, ngelewatin kuburan gitu, ngelewatin makam gitu. Maaf Mbak, maksudnya nyari bendera tuh benderanya disembunyiin sama senior terus dicari-cari gitu? Iya, disembunyiin sama senior, dicari-cari terus. Rebutan apa banyak-banyakan? Dikasih pertanyaan. Oh. Itu yang paling pertanyaannya dapat kita jawab, dapat poin, terus ya dapat nilai besar lah gitulah. Iya. Ya zaman-zamannya jelajah aja gimana kalau kemah-kemah gitu, kalau camping-camping gitulah. Udah gitu saya kan orang 10 tuh. Orang 10 itu dibagi lagi, yang 5-nya udah duluan, kita masih di belakang. Itu merinding sih, percaya nggak percaya. Temen kan udah duluan ya di depan. Dia noel tangan saya. Katanya, "Lan, itu kamu ngelihat nggak itu apa?" Saya orangnya emang takut ya, penakut ya. Kata bahasanya bujig penakut. Saya emang orangnya penakut, jadi sebelum saya ngelihat si sosok itu, saya sudah mau lari duluan. Terus saya dipegang tangannya, nanti dulu katanya. Itu lihat dulu. Kata kamu itu apa? Nggak mau, saya takut ya Bang ya, saya nggak mau ah. Udah sih diem, kata saya tuh. Bentar dulu, itu apa, lihat. Ya saya nengok lah. Pas nengok ya ada sosok putih-putih sih, ya jelas lah orang di kuburan ya. Itu rupanya jelas apa? Jelas banget. Berapa meter tuh Mbak? Enggak sih, masih kayak samar-samar, kayak kayak kuburan, takutnya kayak keramik gitu, takutnya kena senter-senter gitu ya. Saya bujik tapi penasaran. Dilihat itu tuh. Dilihat cuma
Ya emang iya, sosok itu sih mungkin nggak hilang-hilang tuh. Lebih tepatnya sosok apa tuh Mbak? Putih itu kayak nggak tahu kuntilanak, nggak tahu pocong. Putih lah. Itu banyak, bukan di satu tempat itu aja saya nemuin. Tapi ya teman-teman juga sama ngeliat tuh sosok itu. Enggak, yang satu orang ini aja. Berdua sama Iya. Mbak ngeliatnya. Satu orang itu aja yang ngelihatnya. Udah gitu, terus udahlah daripada nanti kelompok yang lainnya pada takut, mending kita rahasiain duaan aja dulu. Jalan lagi kita berlima, yang berlimanya udah duluan. Jalan lagi berlima, ngeliat lagi kayak gitu. Kalau itu mah apa ya, lebih deket kayaknya, lebih kelihatan. Jadi langsung saya lari. Masa udah 2 kali ngeliat kayak gitu. Yang kedua kalinya jelas banget itu bang, jelas banget. Rambutnya panjang, nggak tahu ya belakangnya, nggak tahu bolong, nggak tahu apa, pokoknya kelihatan rambutnya aja panjang. Terus bajunya tuh putih banget. Karena kalau ngelihat semacam hantu kayak gitu tuh beda lah, sama cahaya sama apa tuh beda. Kita tuh ngelihatnya tuh sama satu tujuan itu aja. Bener kan? Iya. Iya. Ya sosok itu tuh. Tapi itu membelakangi Mbak berarti? Membelakangi itu. Cuma ya kita penasaran, campur takut, jadi ya udahlah, daripada nanti kenapa-napa kan, mending udah aja udah ditinggal. Udah kita lari semua ke pos. Lanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan di pos. Sampai di pos itu saya merinding, panas dingin. Aku langsung minta ke kakak kelas itu, langsung pengen pulang aja gitu karena ketakutan. Udah gitu Maksudnya pulang ke aula gitu? ke aula maksudnya. Iya. Langsung pengen minta pulang aja, udah badan itu panas dingin gak karuan, ngerasa apa, nahan rasa takut. Udah nyampe aula, itu orang 5, tetap kita berlima. Karena 10 dibagi 2, nggak tahu yang 5-nya kemana. Kita sih yang 5 aman, udah pulang, maksudnya udah ke aula. Udah gitu tuh ya, nyampe situ kan kita kan mulut perempuan ya, cekcok gini kamu lihat gini gitu. Nyampe di aula, terus ya udah jangan dipikirin, udah gitu selang waktu lagi tuh udah selesai acara jelajah malam, udah selesai. Terus kumpul semua itu tidur lagi. Kita kan udah malam ya, tidur lagi buat besok kan pulang. Cuma 2 hari sih. Malam tidur itu saya inget semua bang. Ingetnya sih takut ya. Tuh maksudnya udah dirasain kita sendiri. Pas ketemunya sih kita nggak mikirin apa-apa ya, mikirin si sosok putih itu aja. Pas udah di aula itu bayangannya itu serem. Itu matanya merah, rambutnya panjang, terus pokoknya ngeri lah. Itu pas ketemu jarak sama Mbak Wulan berapa meter Mbak? Nggak tahu sih, jadi justru kata saya kan kalau ngelihat kayak gitu nggak tahu dekat nggak tahu jauh, itu kayaknya tetap ada di situ si hantu itu tuh. Berarti nggak tahu jauh, iya nggak tahu dekat, nggak tahu jauh, nggak tahu. Cuma ya itu. Tapi jelas, kelihatan jelas. Udahnya tuh jelas. Saya ya itu bayangin rambutnya panjang, terus pokoknya serem, kukunya panjang-panjang gitu, matanya merah. Pokoknya takut lah, nggak mau terulang lagi. Terus kegiatan sekolah juga jadinya nggak pernah ikut. Berarti pas malam itu Mbak Wulan nggak sempat cerita ke senior, ke siapa nggak? Enggak, ke teman-teman sekelompok. Berarti teman yang itu aja, yang berlima aja itu. Iya. Terus ya udah sih, terus ya nggak tahu, tapi pas tidur malam ya masih si hantu jendela tuh masih tetep kayak pertama malam kemarin saya ngeliat. Membuka sendiri gitu maksudnya? Iya, jadi jendela tuh kayak buka tutup gitu tuh. Terus di balik jendela itu, di luarnya itu kebun-kebun itu tuh.
Tapi nggak kelihatan sosok apa-apa di balik jendela itu, nggak ada sosok Nggak apa-apa. ada. Cuma yang saya tahu ya emang belakangnya pemakaman ya wajar lah. Itu berarti dua malam saya ngeliat jendela itu gerak sendiri. Takutnya Teman-teman juga lihat jendela itu. ngeliat temen yang kemarin itu. Yang kemarin saya yang yang waktu lihat. saya iya. Udah gitu kan udah malam ya. Terus ya buat besok kita beres-beres besok pulang. Terus ya udah sih. Ya keganjalannya cuma itu doang, ngeliat sosok hantu serem. Terus jendela gerak-gerak sendiri gitu. Terus suara-suara aneh, suara burung gitu. Udah sih cukup pengalaman yang saya alamin yang paling mengerikan cuma itu. Pribadi saya ya. Oke, terima kasih Mbak Wulan telah berbagi cerita dengan kami dan teman-teman Reksobumi. Waktu itu Mbak Wulan masih umur belia lah segitu ya. Iya. Tapi untung nggak ada yang pingsan, nggak ada yang Nggak saling ada tabrakan, sih. nggak ada lari-lari, nggak. Alhamdulillahnya nggak ada. Terima kasih Mbak telah jauh-jauh datang ke sini nih. Itulah teman-teman cerita dari narasumber kita. Ambil saja sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Untuk teman-teman yang mau mengirim cerita horor silahkan DM saja ke Instagram kami @reksobumi_channel. Dan buat yang sebelum subscribe, untuk segera subscribe, like, comment, and share. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Begitu saja Mbak Wulan ya. Terima kasih Mbak Wulan. Sama-sama Bang Ibu. Begitu saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.